خلاص. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد, insyaallah ta'ala kita akan melanjutkan pada malam hari ini materi kita dalam mengenal fikih Islami yang dibangun di atas Al-Quran dan juga sunnah Nabi SAW dan fatwa para sahabat dan ijma'nya para ulama dan juga qiyas yang mu'tabar, yang semua itu terangkum di dalam fatwa-fatwanya Al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala. Baik, kemarin kita sudah sampai pada permasalahan al-hijamah atau berbekam. Nah, apa yang antum ketahui tentang hukum berbekam bagi orang yang sedang berpuasa? Lalu pendapat yang kedua apa? Kemudian mana pendapat yang lebih kuat, dan sebutkan dalil antum. Komplit. Kan boleh sambil baca. Ujian kalau open book kan panjang jawabannya. Ujian kalau boleh baca buku itu panjang jawabannya. Sebis kuliah paham biasanya. Tapi kalau close book biasanya soalnya gampang-gampang. Tafadhal. Satu-satu ya. Apa hukum berbekam bagi orang yang sedang berpuasa? Siapa yang mau jawab? Tidak sah. Lalu pendapat yang lain mengatakan pendapat apa? Puasanya tetap sah meskipun berbekam di siang hari. Taib. Pendapat dalam fatwanya Al-Imam Ahmad bahwasanya yang berhijamah ketika sedang berpuasa, baik yang terapisnya maupun pasiennya, keduanya batal puasanya. Mengapa? Alasannya secara umum permasalahan ini alasan hukumnya ta'abbudi atau ghairu ma'qulil ma'na. Jadi alasan sebuah hukum itu bisa secara umum terbagi dua. Yang pertama ma'qul al-ma'na, yang kedua ghairu ma'qul al-ma'na. Ma'qulul ma'na itu yang alasannya bisa antum ketahui, kemudian bisa dikiaskan ke permasalahan-permasalahan yang lain. Tapi kalau ghairu ma'qulil ma'na, ini yang tidak bisa kita pahami apa alasannya. Kenapa salat fajar 2 rakaat? Kenapa salat zuhur 4 rakaat? Ini contoh-contoh sebuah hukum yang ghairu ma'qulil ma'na, yang alasan syariatnya tidak bisa dipahami oleh akal kita. Mengapa seperti itu? Karena kalau dilihat permasalahan-permasalahan yang lain, ada tidak kejadian para sahabat ridwanullahi alaihim berperang kemudian dalam keadaan berpuasa? Ada tidak? Ada. Perang apa? Udah pernah tak kasih tahu? Perang Badar 17 Ramadan ya, 17 Ramadan. Kira-kira pas perang itu ada yang terluka apa selamat semua? Terluka. Darahnya keluar enggak? Batal enggak puasanya? Tidak. Ya. Jadi tidak semua yang keluar darah itu batal. Enggak bisa dikiaskan. Permasalahan hijamah itu enggak bisa dikiaskan pada semua orang yang mengeluarkan darah, enggak bisa.
lalu hukumnya donor darah misalnya, maka kembali ke umumnya, tidak membatalkan puasa. Baik keluar darah atas perbuatannya sendiri atau dilakukan oleh orang lain, sama, tetap tidak membatalkan puasa. Kemudian siapa yang tahu dalil-dalil yang berkaitan dengan atau yang menguatkan fatwanya Al-Imam Ahmad tentang hukum berbekam ketika sedang berpuasa? Apa saja dalilnya? Ada yang nulis enggak kemarin? Tinggal dibaca. Ya, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, afṭara al-hajimu wal mahjum, rawahu Ahmad wa Tirmizi, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Tirmizi, dan berkata Al-Imam Ibnu Khuzaimah rahimahumullahu taala, thabatatil akhbaru an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bidzalik. Banyak sekali kabar hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih yang memberikan ilmu bahwasannya berbekam dalam keadaan berpuasa membatalkan puasa. Kalaupun ada ulama yang merajihkan pendapat yang lain, bukan berarti pendapat ini bisa disingkirkan begitu saja. Bahkan lebih berat, ya. Lebih berat memarjuhkan pendapat Imam Ahmad dibandingkan pendapat yang kedua. Mengapa kira-kira? Ada yang bisa? Karena sahih. Karena hujjah yang digunakan oleh Al-Imam Ahmad adalah perkataannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, sedangkan pendapat yang kedua berdalil dengan perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perkataan itu lebih dikedepankan dibandingkan perbuatan. Mengapa? Karena perbuatan itu memiliki banyak kemungkinan, ihtimalat. Lalu bagaimana kita menguatkan kemungkinan yang ini atau kemungkinan yang itu? Butuh dalil baru. Oleh karena itu lebih mudah untuk menguatkan pendapat Imam Ahmad dibandingkan melemahkannya. Oleh karena itu sulit untuk meninggalkan fatwa Imam Ahmad bahwasannya berbekam membatalkan puasa, karena dalilnya sangat banyak. Berapa sahabat yang meriwayatkan dalil aftar al-hajim wal mahjum? Berapa sahabat yang meriwayatkan? 7 sahabat. Berapa fatwa sahabat yang meriwayatkan? 4 fatwa sahabat. 7 jalur periwayatan hadis dengan hadis yang sama, dan 4 fatwa sahabat menunjukkan hal tersebut. Hadisnya juga sangat kuat, diriwayatkan Imam Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Terlebih lagi dalil yang digunakan oleh pendapat yang kedua itu diriwayatkan dari sahabat siapa? Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Padahal fatwanya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma bagaimana? Beliau ketika ingin berbekam menyiapkan perlengkapannya dan tempat berbekamnya kapan? Sebelum matahari tenggelam. Selesai berbuka, kemudian salat maghrib, baru beliau menjalankan terapi berbekam di tempat bekam tersebut. Menunjukkan beliau radhiyallahu anhu menghindari untuk berbekam di siang hari. Padahal beliau sendiri yang meriwayatkan hadis bahwasannya berbekam di siang hari ketika berpuasa tidak membatalkan puasa, tapi fatwanya menyelisih hadis tersebut. Nah ini padahal beliau periwayat hadisnya. Maka sebuah isyarat bahwasannya beliau memahami apa yang secara zahir tidak dipahami orang banyak ketika melihat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berbekam dalam keadaan muhrim dan keadaan berpuasa. Sudah, gambarnya seperti itu tok. Hadisnya cuma seperti itu.
ihtajama Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa muhrimun shaim. Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan hijamah dalam keadaan muhrim dan dalam keadaan berpuasa. Tapi apakah hakikatnya betul beliau sedang berpuasa? Wallahu alam. Bisa iya, bisa tidak. Banyak kemungkinan. Itulah perbuatan. Tidak sekuat perkataan. Kalau perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu instruksi resmi, ya. Instruksi resmi. Tidak bisa digugurkan karena ada perbuatan yang menyelisih. Dan kembali kita ingatkan bahwasannya ini adalah hukum yang ghairu ma'qulil ma'na atau ta'abbudi. Jadi kalau dicari alasannya sulit. Jadi dicari alasan kenapa begini, kenapa begitu, kok dulu begini, kok sekarang begini, tidak ada habisnya. Dan akan selalu bertentangan antara asar yang satu dengan asar yang lain. Sulit. Imam Ahmad sudah duluan meneliti itu. Ya, beliau tinggal di zaman salaf. Imam Ahmad sudah lebih dulu meneliti tentang permasalahan ini dan kenyataan yang terjadi, alat apa saja yang digunakan. Beliau lebih faqih daripada kita dan beliau sudah menyimpulkan alasannya ta'abbudi, tidak bisa. Antum ingin mencari alasannya apa, tidak bisa, tidak ketemu. Akan selalu menimbulkan polemik dan tidak selesai-selesai. Oleh karena itu diambil kesimpulan, tapi hadisnya sahih, mau gimana lagi? Ya, kita kan beribadah dengan dalil, bukan dengan akal. Memang tidak masuk akal. Lah terapisnya batalnya kenapa coba? Iya enggak? Kalau yang di pasiennya ya ada darah-darah keluar lah. Lah terapisnya gimana? Ya kan? Maka kalau diambil kesimpulan akan sangat menimbulkan polemik. Kalau dicari maknanya menimbulkan polemik. Akan tapi kalau kita mengikuti fatwa Imam Ahmad lebih mudah. Hukum ini ta'abbudi, selesai. Saya tidak tahu maknanya, tapi hadisnya sahih, terus saya disuruh apa? Ya. Alasannya tidak tahu, tapi hadisnya sahih dan perbuatan sahabat menunjukkan hal tersebut. Kita mau berdebat sampai kapan? Tidak ada habisnya. Cukup kita mencukupkan dengan dalil yang sahih, pemahaman yang sahih, perbuatan para sahabat yang sahih, sudah selesai. Kurang apa lagi? Ya, dalilnya sudah sangat kuat. Baik. Akan tapi kita tidak membiarkan bahwasannya ini pasti yang benar, wallahu a'lam. Ya, namanya manusia hanya mencoba mendekati kebenaran. Pasti yang benar, wallahu a'lam. Bisa pendapat yang satu, bisa pendapat yang kedua. Ya. Akan tapi seperti itu, dalil-dalil sudah kita sampaikan, kemungkinan nasakhnya sudah kita sampaikan, kemungkinan lemahnya dalil sudah kita sampaikan, kemungkinan Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan itu dalam kondisi sakit, kemudian setelah hijamah sembuh maka tidak ada uzur untuk berbuka puasa dan lain sebagainya. Seperti kita sampaikan bahwasanya orang yang berpuasa kemudian memiliki uzur, kemudian berbuka puasa, setelah uzurnya hilang harus kembali berpuasa meskipun nanti diqadha puasanya. Itu sudah kita jelaskan ya. Juga dalam Syarhul Kabir sampaikan bahwasannya jamaah minas sahabah, banyak dari para sahabat yahtajimuna lailan, mereka sengaja berbekam di malam hari ketika di bulan puasa atau ketika siangnya sedang berpuasa. Diriwayatkan perbuatan itu adalah perbuatannya Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Abu Musa al-Ash'ari, Anas bin Malik dan beberapa sahabat yang lain. Nah, barakallahu fiik. Lalu bagaimana dengan terapi fasdu? Fasdu itu gimana sih fasdu? Kemudian apa lagi? Selain fasdu apa lagi metodenya? Mengeluarkan darah. Sedot lintah. Ya bukan lintah darat ya. Apapun itu tidak bisa mengambil hukum hijamah karena ta'abbudi, jadi tidak membatalkan puasa. Hatta dia melukai tangannya sendiri tidak ada tujuan, mungkin karena stres ya. Stres. Ini banyak orang stres memang. Yang kemarin kasus orang dicor itu di Bekasi itu ada. Hah? Ini kan stres.
pelakunya juga stres, akhirnya bunuh diri pelakunya. Ketika polisi dan masyarakat sudah di depan rumah, tidak bisa keluar, tidak bisa kemana-mana, dia akhirnya bunuh diri, memotong urat nadi tangannya sendiri. Itu kalau dalam keadaan puasa batal tidak puasa, sudah mati orangnya. Hatta dia lukai tangannya sendiri tidak membatalkan puasa, karena hijamah ta'abbudi, tidak bisa diambil kesimpulan. Ini mengeluarkan darah tidak ngerti, tidak bisa. Imam Ahmad sudah duluan nyari alasannya, tidak ketemu juga. Alasannya ta'abbudi, tidak bisa dipahami oleh akal kita, maka tidak bisa menerima kias, ya. Tidak bisa dikiaskan dalam permasalahan yang lain. Baik. Berikutnya, la in kana nasiyan aw mukrahan walau biwajurin mughma alayhi mu'alajatan fala yafsudu sawmuhu wa ajza'ahu liqawlihi alayhi salam ufiya li ummati anil khata'i wa nisyani wa mastukrihu alayhi wa li hadithi Abi Hurairah marfu'an man nasiya wa huwa sha'imun fa akala aw shariba falyutimma sawmahu fa innama at'amahu Allah wa saqah. Hadis muttafaqun alayhi. Kalau lupa fulan dan fulan janji, saya nanti dibukam ya, badal maghrib ya. Kemudian terapisnya ini nggak bisa datang maghrib, bisanya siang sambil lewat tak mampir wis, sama tahu mau, padahal di bulan puasa ya. Terapisnya lupa, cuman karena lagi sibuk ya, saya sambil lewat wis, depan rumahnya turun, ketok-ketok sama orang rumah, di mana fulan? Fulan lagi tidur mas, kamarnya aja mas, bangunin gitu. Akhirnya ke kamarnya, wahai fulan, pimen sudah bekam boleh? Tidur sih ya, jadi jangan ngomong kan, ya wis, dikira terapisnya iya gitu, wong turu ya kan. Ceplok turu, padahal kan ada orang tidur ceplok ya ora apa-apa. Nah, diceplok ya apa-apa. Dikira terapisnya iya ya kan. Setelah beberapa menit mulai disobek-sobek keluar darahnya ya kan, mulai disedot, akhirnya tersadar. Kon bisa tekan jam semene sih? Iya mau aku goro liwat, soalnya ngobongnya ora bisa. Kayak gue. Ki jam pira sih? Ki jam 4 sore mas. Yo Allah, ki nang lagi puasa. Ya copot akhirnya copoti. Apa hukum puasanya? Lah kan sudah berbekam, kok masih sah puasanya? Saya tok lupa, masa orang gue dalil ora apa antum gak nyambing lho. Ya beragama itu pakai dalil mas, dan pakai akal. Nah, gak nyambing lah wis. Sekarang gini, antum tahu hadisnya ya. Orang yang sedang berpuasa bal-balan, berasar bal-balan ya. Bal-balane nang lapangan sing gede maning, ya sudah resuk ya kan. Sekitar dari jam 4 1,5 jam ya kan 2 kali 45 menit ya, 1,5 jam melayu terus, melaku biar dia melayu terus, 5:30 pulang ke rumah, kan belum azan maghrib kan, belum, 5:30 ngorong nemen kelalen ya, langsung nyiduk air, langsung diminum gluk, sekalian cemilan jajan lebaran juga di tap. Baru gue kakaknya mau kan bisa nih durung adzan, ya Allah sebelum durung adzan, tak kira wis lupa bahwasanya sedang dalam kondisi berpuasa. Apa hukum puasanya? Sah ya, ada sesuai dengan hadis yang antum baca tadi ya. Mana tadi? Hadisnya Abu Hurairah marfu'an ya. Man nasiya wa huwa sha'imun fa akala. Barang siapa yang kelalen dalam kondisi berpuasa kemudian makan minum, falyutim saumahu, maka jangan ragu-ragu, sempurnakanlah puasanya, fa innama at'amahu Allah, karena itu sebenarnya Allah Subhanahu wa taala memberi makan kepadanya dan memberikan minum kepadanya. Dalam kasus tersebut mirip dah orang yang dibekam lagi turu ya kan, tangi-tangi kok ngobrol lalen padahal kondisinya sedang berpuasa.
Berbekam membatalkan puasa. Makan minum membatalkan puasa enggak? Sama. Berarti hukumnya sama enggak? Sama. Hukumnya sama. Au mukrahan, ini kalau dipaksa. Dipaksa ini contohnya misalnya ada orang sakit kepepet harus berbekam. Di kota itu terapis bekam hanya ada satu, ya. Dan terjadi di bulan puasa. Padahal sudah dipasang di depan rumah, tidak melayani bekam di siang hari. Tapi wong ini anaknya jenderal sih, jadi maksa dia. Ya, orang maksa kudu ditutup umai, ya kan, mlebu kudu mas, sampean kudu. Nah, akhirnya bawa pasukan juga, anaknya jenderal kan, ya bawa kemana-mana, bawa bodyguard, bawa pistol. Wis sampean pen bekam, sampean apa pentak bekam, tulir tangi maning kayak gue, ya kan. Tele pistol, sampean sing bekam apa nyong sing bekam kayak gue, tapi ngone bedil tak bekam kayak gue. Akhirnya dengan terpaksa terapis ini membekam pasien tersebut. Apa hukum puasanya? Terapisnya, oh. Puasanya sah. Kan pistol, gara-gara pistol ya. Nah, karena dalam kondisi terpaksa. Hadisnya antum sudah baca tadi, ya. Ufiya li ummati anil khata'i wa nisyani wa mastukrihu alaih. Dimaafkan bagi umatku atas kesalahan yang tidak disengaja, kemudian kealpaan, nisyan, lupa. Kemudian kalau dalam kondisi terpaksa, ya. Wa mastukrihu, ustukrihu itu dalam kondisi tertekan atau dipaksa. Nah, kemudian berikutnya, masalah berikutnya apa? Aw dara ila halqihi dzubabun aw ghubar. Ya. Lagi melaku murojaah, ya kan, atau melatih makhraj, ya kan, harful ain, a ya. Lagi naik motor, lewat pasar esuk, pas lagi rame-rame, lep masuk, ya, anak laler melebu jam itu esuk wis sarapan laler, ya. Apa hukum puasanya? Bisa aneh, wis mangan laler sah. Orang senguja, ya, serong Tegal orang senguja. Au ghubarun, atau debu di jalanan, ya, karena ada angin gede, puting beliung. Baik puting beliung, baik puting ora beliung pada baik, ya. Selama itu anginnya bus, antum naik motor ndak pakai masker, lagi murojaah makhraj tadi, ya. Harful ain, wus, debunya masuk. Kan crispy gimana itu? Orang sengaja. Au daqiqun, atau tepung, ya. Antum bantuku roti ceritane. Iki toko zaman biyen aja, toko zaman wis plastikan kabeh, ya. Toko zaman biyen cerita, antum kembali ke tahun 60-an. Ada yang dari tahun 60? Ada pasti, ya. Antum tahun berapa? 50. 79. Toko roti asline boleh sing ngebuki roti nang ngarep biyen laka. Hah? Cakwe sih, ya. Iya, antum atuku cakwe bahannya sih digebuki, ya. Glubuk. Jam 7 esuk ditunggu antum nggo bocah, ya kan, tunggu nggo bocah. Glubuk. Ayo urung tak tambani wis mlebu kene, rasane wis, ya, rasanya mlebu. Ternyata orang senguja tepung cakwenya masuk ke tenggorokan. Apa hukum puasanya? Sah. Padahal makan tepung cakwe membatalkan puasa enggak? Membatalkan puasa. Persis seperti apa kondisinya? Seperti kasus yang mana? Makan laler.
Kalau dalam keadaan sadar ya, antum kemarin sudah kita sampaikan guyonan dengan istri kebablasan di siang hari puasa sampai mengeluarkan mani, batalkan puasa enggak? Tapi angger guyonane di dalam mimpi priben? Tidak batal karena tidak maksud ya. Sama sing tuku cakwe mau juga orang niat kayak gue. Guyonan gue sing dodol be ora ya. Dia cuma beli cakwe biasa tapi tepungnya masuk, tidak ada maksud. Tapi kalau dia memaksudkan, batal puasanya ya. Selama tidak memaksudkan, maka seperti orang yang tidur. Padahal di dalam mimpinya luar biasa sekali, berkecamuk perang di sana. Akan tapi karena tidak ada niat, ya tidak ada niat di sana dan tidak sengaja, maka tidak membatalkan puasanya. Juga kemarin ada yang tanya, kalau lewat pabrik teh itu biasanya ya memberikan efek relaksasi di kepala. Nah, selama ambekane wajar-wajar bae ora apa-apa. Tapi angger mandek riting jagung sedalat lagi ya mantep liku. Ini liku ya cari wong Tegal ini liku ya. Kiye liku. Liku ke artinya apa sih liku ya? Ini dia. Gampang, selama dia dalam kondisi normal di perjalanan, bernafas seperti biasa, dapat gitu ya bonus, ya enggak sengaja, biasa saja, akan tapi tidak perlu disengaja, sengaja diseruput, ya kan. Juga misalnya ada orang tidak berpuasa di Indonesia ini kan banyak ya, merokok, tidak puasa. Orang berpuasa merokok hukumnya bagaimana? Menghisap asap rokok bagaimana hukum puasanya? Yakin? Kan bukan makanan, jare kae. Kan bukan makanan. Berarti antum hambali sudah. Iya, kalau antum alasannya karena masuk ke dalam tubuh ya sudah, antum sudah hambali berarti. Ya. Karena mazhab yang lain mengatakan selama bukan makanan atau berfungsi seperti makanan tidak membatalkan puasa. Jadi seperti apa? Vaksin dan lain sebagainya tidak apa-apa. Tapi mazhab Hanabilah jelas, apapun kita sudah sampaikan semua ya. Apapun yang masuk ke dalam tubuh dan tidak dikeluarkan kembali maka membatalkan puasa. Apapun bentuknya, mau cair, mau padat, bahkan batu sekalian membatalkan puasa selama dia tinggal di dalam tubuh. Bagian manapun sama ya. Mau lewat atas, lewat bawah, membuluh darah dan lain sebagainya sama saja. Membatalkan puasa. Nah, tadi apa? Oh iya, orang merokok ya membatalkan puasa. Lah kalau kita lewat di jalan kadang sambil jalan kaki di depan gang pada rokok, gimana? Antum sambil menghirup, bayang apa? Langsung apal mereknya ya. Iya kayak mesti. Batal enggak puasanya? Enggak, orang sengaja ya, orang sengaja ya. Sengaja apa sengaja itu fathah dhammah kasrah, marfu mansub majrur. Yang betul yang mana? Pada asalnya kalimat itu marfu, pada asalnya marfu ya. Isim pada asalnya marfu. Jadi senguja, sengu ya. Kalau fathah sengah. Istilah gelambiar ya. Au fakkara fa anzal. Ini yang ngelamun ya. Ngelamun tapi keenakan dia melamun kan. Bu sing dilamuni apa wis? Sampai keluar maninya. Nah. Au fakkara fa anzal lam yuftir liqaulihi alaihi salam. Bagaimana hukum puasanya? Ngelamun kayak gitu sampai keluar air maninya. Apa hukum puasanya? Sah? Bisa nih. Tujuannya orang jima itu sampai apa sih? Sampai keluar apanya? Sampai keluar maninya enggak? Nah ini sudah keluar. Tidak ada kontak fisik tanpa mubasyarah. Berbeda hukumnya. Harus berbeda ya. Lam yuftir tidak batal puasanya liqaulihi alaihi salam ufiya li ummati
ma haddathat bihi anfusaha ma lam ta'mal aw tatakallamu bihi أو تتكلم به وقياسه على تكرار النظر غير مسلم لأنه دونه. Nah, Nabi SAW bersabda, diampuni bagi umatku apa-apa yang terbersit dalam pikirannya, meskipun terbesitnya 5 menit atau 15 menit ya, atau 5 jam, lamun 5 jam jeruk ya. Profesor ya, profesor apa kompresor, malam ta'mal atau takallam, selama dia tidak melakukan apa yang dia bayangkan, berarti melakukan perbuatan fisik ya, melakukan perbuatan fisik atau mengatakan sesuatu, maka diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dianggap seperti orang yang tidur, dianggap seperti orang yang tidur. Akan tetapi ini dalam masalah sah dan tidak puasanya ya. Berkaitan dengan pahalanya bisa habis. Kenapa? Karena dia membiarkan dirinya tenggelam dalam apa? Dalam syahwat. Tidak boleh ya. Hatta dengan istri. Ya enggak, kita sudah sampaikan berkali-kali. Di rumah. Pada asalnya di luar bulan puasa boleh enggak siang hari? Tidak ada masalah. Antara laki-laki dan perempuan, antara suami dan istri mengumbar syahwatnya tidak ada masalah. Akan tetapi ketika di siang hari bulan Ramadan menjadi haram, bukan main-main lagi, haram. Bahkan kalau terjadi jima wajib membayar kafar, tidak main-main, membebaskan budak. Kalau tidak mampu puasa 60 hari berturut-turut 2 bulan puasa sebulan gagal 2 bulan. Coba puasa sebulan saja dia zong ya, gara-gara kasus itu, apalagi 2 bulan ya. Kalau tidak mampu maka berapa? 60 orang miskin, memberikan makan 60 orang miskin. Porsinya bukan porsi yang 2.000 atau 3.000, porsinya yang mengenyangkan. Mengenyangkan duduk diakai segane ya. Wis penting urip mengenyangkan dan menyenangkan ya. Bukan berarti harus KFC juga atau McD, bukan ya. Umum lawe wajar mengenyangkan. Nah, anggur singgo sahur mengenyangkan, boleh singgo sahur mengenyangkan ya, insyaallah ya. Masyaallah. Dalam syarh Al-Muntaha, li'annahu bi ghairi mubasyarah, karena yang lamun tadi, kenapa sih keluar maninya tapi tidak membatalkan puasa ya. Padahal sudah mencapai tujuan yang dituju oleh orang yang melakukan jima, padahal ya enggak, orang melakukan jima tujuannya itu ya, ini juga sama tapi hukumnya beda jauh. Yang satu haram, bahkan pahalanya habis, mengqadha kafarah wis komplit ya. Lah ini tidak nanggung apa-apa kecuali pahala puasanya terancam habis dan puasanya tetap sah. Puasanya tetap sah. Li'annahu bighairi mubasyarah, karena tidak ada kontak fisik. Wala nazar, tidak ada usaha untuk melihat juga. Jadi tidak ada kontak fisik dan tidak ada perbuatan apapun dari fisiknya sama sekali. Jadi fisiknya tidak berbuat apapun, yang kerja adalah pikirannya saja. Asbahal ihtilam, dihukumi persis seperti orang yang tidur kemudian mimpi. Orang yang terjaga ngelamun bayangannya begitu, ini kiasnya mirip dengan orang yang tidur kemudian bayangannya begitu, sama ya. Sehingga mengambil hukum yang sama. Perbedaannya satu antara orang yang tidur dan yang terjaga. Yang tidur pahala puasanya tidak dipotong sama sekali. Tapi yang sadar kemudian dengan sengaja menikmati, tadinya cuma terpintas cuma 5 detik, kemudian diperdalam lagi karena butuh penelitian lebih jauh ya, sampai 5 menit, kemudian diperdalam lagi sejam 2 jam, akhirnya kebablasan. Semakin dia lama mengumbar syahwatnya, maka pahalanya berkurang terus, bisa-bisa sampai habis. Waliyadzubillah.
Dalam Kasyaful Ghina, li'annahu dunahu fi istid'a'i syahwah. Karena berbeda antara melihat, mengulang-ulang melihat, dan mengulang-ulang pikiran. Ini dua hal yang berbeda. Ya. Adapun sambil melihat, maka ini lebih kuat, ada perbuatan dari fisiknya yaitu mata. Ya. Adapun cuma mikir, maka hanya terbersit saja. Berbeda, secara hakikat berbeda. Yang satu ada perbuatan, yang satu cuma menggunakan pikiran. Ada perbedaan di antara keduanya, maka tidak bisa mengambil hukum yang sama. Adapun kemarin kita sudah sampaikan, adapun yang melihat yang haram secara terus-menerus sampai mengeluarkan mani, hukumnya apa puasanya? Kalau hanya madhi yang keluar, tidak, akan tapi pahalanya bisa berkurang terus, ya. Wala nassa fihi wala ijma'. Adapun menggunakan fikirannya saja, tidak ada dalil yang cocok untuk mengatakan puasanya batal, dan tidak ada juga ijma' tentang permasalahan tersebut. Maka puasanya tidak bisa dihukumi batal meskipun pahalanya terancam. Wa qiyasu ala tikrarin nazar la yasih, dan dikiaskan kepada mengulang-ulangi pandangan yang haram tidak tepat. Li'anna al-fikr la yaslam minhu aqilun, berkata al-faqir, li'anna al-fikr, adapun berfikir, ini orang yang berakal tidak ada yang selamat darinya, ya. Orang yang berakal pasti bisa berpikir, ya enggak? Iya, tidak ada yang selamat dari pikiran. Oleh karena itu terkadang kita enggak sengaja melihat pandangan, kemudian membuang wajah, kemudian muncul pikiran, itu tidak ada yang selamat dari seperti itu. Karena itu resiko orang berakal seperti itu, melihat kemudian berhayal, kemudian memikirkan. Nah, tapi kan kita sudah sampaikan dalilnya bahwasannya apa yang dikatakan atau yang terbersit dalam pikiran ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya diampuni di sini adalah tidak terancam sebuah hukuman, tidak terancam sebuah hukuman atau amalannya batal kemudian harus diqadha. Akan tetapi dia kalau terus-menerus menyelami pikiran yang seperti itu bisa menghabiskan pahalanya. Nah, jadi intinya berpikir ini berbeda dibandingkan melihat. Berpikir ini tidak ada yang selamat, ya, tidak ada yang selamat dari berpikir. Selama dia akalnya masih waras, masih sehat, maka akan selalu ada kemungkinan dia untuk memikirkan sesuatu, baik yang halal, baik yang haram. Tinggal bagaimana dia menyikapi itu. Apakah akan membiarkan dirinya tenggelam dalam pikiran yang kotor atau pikiran yang haram, atau dia akan meninggalkan pikiran tersebut. Kemudian dalam konteks puasa berarti kemudian menyelamatkan puasanya. Nah, kemudian awih dalama, atau tidur sampai mimpi. Tidur sampai mimpi basah, ya. Tidur sampai mimpi basah. Lam yafsud shaumuhu, tentu saja tidak batal puasanya. Li'anna dzalika laisa bisababin min jihatihi, karena dia enggak minta mimpi itu, tapi datang sendiri. Ya enggak? Dia enggak bisa mengontrol mimpi itu. Mau basah mau kering enggak bisa order. Ya, dia tidur terkadang datang yang kering, terkadang datang yang basah. Wa kadza law dhara'ahu al-qai'u ay ghalabahu. Ini kasus yang sama adalah orang yang muntah tapi tidak disengaja. Memang dari dalam perut ada proses yang mungkin salah makan dan lain sebagainya sehingga dia muntah, maka tidak membatalkan puasanya. Mimpi basah tidak membatalkan puasa. Nah, yang mirip sekarang dalam Kasyaful Ghina sampaikan au amna nahara min wad'i lailin. Nah, hukum melakukan jima di siang hari bulan Ramadan haram apa halal? Haram. Kalau di malam hari halal. Baik. Kalau jimanya di malam hari jam 4:20, begitu azan sebelum berkumandang ada mas-mas manggil imsak gitu kan ya. Dia tersadar, waktunya sudah mepet sore nyandak, ya kan.
Wis dirampung wis ben cepet tetep ora nyandak. Ya kan tetep ora. Wis rampung. Nah, bareng rampung azan keluar maninya. Ya kan, rampung azan keluar tapi sudah disabut, sudah selesai ya. Sudah disabut azan keluar maninya. Maninya berarti keluar di waktu larangan berjima apa di waktu boleh berjima? Di waktu larangan. Tapi jimanya dilakukan di waktu boleh berjima atau di waktu dilarang berjima? Boleh. Lalu apa hukum puasanya? atau ya, kontak fisik di siang hari tapi tidak keluar apa-apa, sah tidak puasanya? Kontak fisik di siang hari, guyon kebablasan sampai berkontak fisik, tidak sampai jima, tidak, cuma kontak fisik aja ya. Tapi di siang hari bulan Ramadan tidak keluar apa-apa, sah tidak puasanya? Sah dengan ijma ya, tidak ada masalah. Tapi itu terjadi jam 6 berapa? Jam 5.40. Jam 5.40. Bukannya jam berapa? 5.41. Ya enggak? Buka 5.41, dia melakukan kontak fisik di 5.40. Nah. Sampai azan maghrib berkumandang aja orang mandek. Ya, terus pertandingan terus berjalan. Ya. Pertandingan malah semakin memanas. Soalnya tanggung, ya kan. Dirampung nabe, ya. Sampai keluar maninya, tidak ada jima di sana, santai aja ya, tidak ada jima. Apa hukum puasanya? Dulangi maning, ya. Kontak fisik di siang hari jam berapa? 5.40. Azan maghrib 5.41. Sampai azan berkumandang. Pertandingan tidak mereda, justru terjadi permainan yang keras. Sampai keluar maninya jam 5.50. Berarti udah masuk waktu berbuka enggak? Mani keluar di waktu boleh berjima bukan? Iya. Tapi proses sampai keluarnya mani itu terjadi di waktu dilarang berjima bukan? Dilarang. Lalu apa hukum puasanya? Ada yang batal, ada yang sah. Coba kita cek. Yang batal mengapa? Karena ada kontak fisik, kita sudah sampaikan kemarin. Kontak fisik tidak mengeluarkan apapun, hukum puasanya? Kontak fisik tidak mengeluarkan apapun, hukum puasanya? Ijma, ini enggak ada khilaf. Antum gimana? Cuman pahala puasanya ya, bisa jadi enggak ada isinya. Cuman kita bicara sah dan enggak ini berkaitan dengan qadha, perlu diganti apa ora ya. Ayo, kasusnya mirip enggak sih kira-kira? Jam 5.40 terjadi pertandingan ya. Bablas sampai jam 5.50 sampai keluar maninya. Dia melakukan pertandingan di waktu dilarang melakukan jima, betul enggak? Betul. Mani keluar di waktu boleh melakukan jima. Apa hukum puasanya? Tapi dia tidak berjima loh, dia kontak fisik, ini jangan lupa. Dia ini cuma kontak fisik, tidak berjima sama sekali, hanya kontak fisik aja. Apa hukum puasanya? Tadi yang batal kenapa kira-kira? Ada lagi enggak? Artinya jima mubasyarah ya. Kalau jima kita sampaikan jima, kontak fisik bukan jima. Ya, kontak fisik yang kita sampaikan di kontak fisik aja. Kontak fisik itu muqaddimah sebelum jima ya, lari-lari kecil lah ya. Baik, yang pertama yang tadi dia, nah kalau yang pertama kasusnya adalah lebih parah, dia berjima di jam berapa?
jam 4.20 ya. Kemudian diimsak-imsak berusaha memberhentikan, cuman kan nggak bisa berhenti mendadak, ya enggak. Antum melihat kereta, ya akhirnya bisa mendadak kan nggak bisa. Karena apa? Ya karena kereta emang nggak bisa berhenti mendadak. Taib, diusahakan berhenti, alhamdulillah berhenti. Begitu berhenti, cabut azan fajar. Ya. Setelah azan fajar keluar maninya. Nah, apa hukum puasanya? Keter maning. Keter maning. Kenapa sah? Melakukan jima di waktu yang halal, tidak ada qadha. Puasa be ora qadha priben. Jam semono kan durung wajib puasa. Simpan di qadha apa nih, ya kan? Melakukan jima di waktu yang halal. Kemudian lah keluar maninya gimana dong? Kan sebabnya jima keluar maninya. Hah? Masya Allah, jebulin jagung nang